Anda yang anggota DPR adalah bawahan rakyat. Anda dipilih oleh suara rakyat. Anda adalah wakil kita. Wakil yang kita tempatkan di sana. Bukan atasan dari rakyat. Kamu makan uang rakyat. Kemewahan yang kamu terima saat ini menjadi anggota DPR itu adalah keringat rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya prihatin. Beberapa hari terakhir ini ada berita-berita yang sangat tidak mengenakkan kita. Total yang terpapar dengan COVID-19 secara total itu sudah mencapai 2.300.000 sekian. Meskipun angka kesembuhannya pun meningkat menjadi 1.900.000 sekian, tapi itu tetap banyak. Kemarin tanggal 7 Juli 2021, angka penambahan orang yang terpapar virus corona berjumlah 34.000 di seluruh Indonesia. Dan yang meninggal rata-rata satu hari itu lebih kurang 1.000 orang saudara kita meninggal karena COVID-19. Setiap hari 1.000 orang. Hingga hari ini saudara kita yang meninggal akibat COVID-19 sudah hampir mencapai 63.000 orang. Luar biasa. Angka yang membuat saya tercenung sejenak bahwa COVID ini luar biasa ganas. Nah, pada saat sekarang pemerintah melakukan program yang cukup ketat yang namanya PPKM darurat untuk Jawa Bali dan beberapa kota di luar Jawa Bali. Saya menyambut gembira karena selama ini saya melihat pemerintah kurang mempunyai roadmap yang bagus dalam penanganan COVID. Kita sempat terlena bulan Januari sampai bulan Mei atau Juni, kita terlena seolah-olah COVID sudah tidak ada. Nah, pada saat COVID dengan varian Delta menyerang India dan akhirnya masuk ke Indonesia, kita tersentak. Ini yang terjadi. Akhirnya prediksi beberapa ahli epidemiologi dan beberapa ahli medis tentang second wave atau gelombang kedua paparan COVID datang juga ke Indonesia. Nah, pada saat sekarang semua aparatur negara berjibaku untuk mengatasi second wave ini. Ada seorang yang menurut saya sudah kehilangan nurani. Ini ada seorang petinggi partai, saya sebut saja Partai Amanat Nasional, namanya Rosalin Irina Rumasewu, wakil sekjen kalau nggak salah. Saya tidak tahu kebodohan seperti apa yang memapar diri seorang Rosalin ini sehingga mempunyai ide yang sangat konyol dan jauh dari empati. Ide yang membuat saya terheran-heran. Bagaimana mungkin ide konyol ini lahir dari seorang petinggi partai, intelektual, politisi. Nah, idenya itu, saya mau ngomong aja susah. Idenya adalah
Dia meminta pada pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit khusus bagi pejabat. Karena dia mengalami kesulitan, beberapa koleganya dia, anggota DPR, atau mungkin pimpinan partai tidak mampu membantu dia pada saat koleganya terpapar COVID. Ini luar biasa ini. Manusia yang tidak tahu malu gitu. Meskipun akhirnya sudah diklarifikasi oleh pimpinan PAN yang lain bahwa itu adalah pendapat pribadi, tapi menurut saya tidak cukup. Ini pendapat yang sangat memalukan dan menurut saya kehilangan jiwa kemanusiaannya. Apakah dipikir oleh Rosalin Irina ini pejabat itu berbeda? Pejabat itu atasan rakyat. Kebalik Rosalin. Anda yang anggota DPR adalah bawahan rakyat. Anda dipilih oleh suara rakyat. Anda adalah wakil kita. Wakil yang kita tempatkan di sana. Bukan atasan dari rakyat. Kamu makan uang rakyat. Kemewahan yang kamu terima saat ini menjadi anggota DPR itu adalah keringat rakyat. Jadi pada saat kamu membuat usulan yang menyakiti rakyat, kamu adalah orang yang durhaka terhadap rakyat. Meskipun saya tahu ide konyol ini tidak akan mendapatkan respon dari pemerintah. Ini ide bodoh. Karena sangat diskriminatif gitu ya. Memang pejabat itu siapa? Pejabat itu turunan dewa gitu, kasta tertentu, rakyat di bawah begitu. Mindset seperti ini yang berbahaya. Mindset pejabat seolah-olah memiliki kasta yang berbeda, memiliki value yang berbeda, ini bahaya. Heran saya, pada saat rakyat menderita, paparan COVID setiap hari meningkat dan tingkat hunian rumah sakit juga penuh. Bagaimana kalau kita usulkan saja ya kepada pemerintah untuk kita buat rumah sakit jiwa untuk pejabat. Ini lebih tepat bagi orang-orang yang punya ide konyol seperti Rosalin. Bukan rumah sakit khusus COVID, tapi rumah sakit jiwa khusus untuk pejabat. Lebih konyol lagi kan? Lebih gila lagi kan? Memalukan. Kalau saya jadi Rosalin, saya akan minta maaf kepada rakyat. Kalau saya jadi pimpinan PAN, saya akan berhentikan sebagai pengurus partai. Karena apa? Memalukan, menjadi kampanye buruk, dan ini promosi yang sangat-sangat buruk buat PAN. Branding dari PAN itu tercabik-cabik dengan adanya usul dari Rosalin Irina rumah saya. Memalukan. Hanya memikirkan kelompoknya, hanya memikirkan elit-elit tertentu, dan tidak memikirkan rasa duka dari rakyat. Sahabat Indonesia, kenapa saya mengangkat isu ini? Karena ini saya teriakkan dengan kencang agar kita aware, kita waspada, kita peduli. Pemerintah juga harus teguh, kekeh, tetap melindungi rakyat sebagai prioritas utama, bukan sekedar melindungi pejabat. Sahabat Indonesia, pejabat di Indonesia sudah banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan, kemewahan-kemewahan untuk memproteksi dirinya. Baik dari paparan COVID, baik dari paparan pandemi ekonomi. Tidak berkurang jatah hidupnya dia. Tetap kita bayarkan dari uang rakyat, dari uang mungkin yang kita ciptakan dari hutang negara. Jadi jangan pernah punya empati kepada orang-orang seperti Rosalin Irina Rumasewu. Orang yang bodoh, dan saya, kalau saya jadi Zulkifli Hasan, saya malu mempunyai kader seperti Rosalin Irina.
Karena ini adalah promosi buruk buat PAN, Pak. Sekali lagi saya katakan. Dan saya akan mencatat terus, saya akan mengingatkan rakyat terus bahwa ada kader PAN seperti ini. Kualitas kader adalah indikator bagaimana kualitas dari sebuah partai. Jadi, kepada pimpinan partai, terutama PAN, hati-hati. Kalian mempunyai tanggung jawab mendidik kader-kadernya. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong, jangan asal memberikan usulan yang konyol. Sahabat Indonesia, ini adalah tugas sejarah kita untuk mengingatkan kepada siapapun untuk fokus menangani COVID-19. Ada sahabat dekat saya, sahabat hati saya, seorang dokter memberikan tips yang bagus buat saya, buat kita semua. Bagaimana kita berupaya terhindar dari paparan COVID. Yang pertama adalah kita harus menerapkan 5M. 5M, sering mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menahan diri untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting. Nah, itu satu, 5M. Yang kedua, harus mengkonsumsi asupan 4 sehat 5 sempurna. Dan itu pun tidak cukup, ditambah yang ketiga adalah memakan vitamin D3 dan vitamin dan suplemen-suplemen yang lain, baik herbal maupun yang direkomendasikan oleh dokter. Yang keempat, Anda harus melakukan vaksinasi. Ini adalah langkah-langkah atau upaya pencegahan. Yang kelima, yang paling penting adalah kita berdoa. Semua kita serahkan pada Yang Kuasa. Kita harus tetap berdoa. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, harus tetap berbahagia. Kita optimis, kita menebarkan kebahagiaan kita, dan tidak boleh ada ketakutan. Kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus bahagia. Ini adalah tips dari sahabat hati saya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti tips ini dan saya juga melakukan. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Rosalin Irene Romasewu, seorang petinggi partai yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang minus menurut saya. Jadi kita harus kecam orang seperti ini. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa pakai masker. Masker saya double. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.